Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah kewirausahaan dalam pendidikan Islam. Di sini dengan anggota saya sendiri, Rizka Nabila Lisma, selanjutnya Muhammad Indra dan Indah Kurniawati. Kami di sini akan menjelaskan materi untuk minggu ini dengan judul Pendidikan Mengubah Pola Pikir. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pendidikan itu adalah suatu pembelajaran yang berlangsung sepanjang masa, di mana pendidikan itu dimulai pada saat kita masih kecil hingga dewasa. Pendidikan itu memiliki jenjang dari TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Dengan adanya kegiatan pembelajaran ini adalah mampu untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir manusia menjadi lebih dewasa lagi. Pendidikan itu sendiri merupakan poin penting dalam kehidupan, berguna untuk menjadikan seseorang memiliki pendidikan yang sangat berkualitas. Selain memiliki pendidikan yang sangat berkualitas, seseorang mampu untuk merencanakan sesuatu ke depannya agar lebih baik lagi dan tidak salah pilih. Dan seseorang itu mampu memecahkan masalahnya dengan baik. Dan juga orang yang memiliki pendidikan ini memiliki wawasan yang cukup luas untuk dapat mengubah dan mengembangkan pola pikirnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya dari kelompok 3 yang tentang pendidikan mengubah pola pikir yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan saudari Rizka. Di sini saya akan melanjutkan. Jadi singkatnya, tujuan pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan potensi dalam kehidupan dalam diri manusia agar tumbuh nilai-nilai kemanusiaan dalam diri manusia tersebut dalam kehidupannya. Kemudian dengan pendidikan itu manusia bisa memerankan kehidupannya dengan benar, dengan kreatif, itu dengan pendidikan, karena pendidikan itu memang dapat mengubah pola pikir manusia. Kemudian pada umumnya manusia itu kan melakukan sesuatu karena didorong oleh pola pikirnya. Jadi pola pikirlah yang menggerakkan manusia untuk melakukan sesuatu. Jadi pola pikir tersebut perlu diubah melalui pendidikan, perlu diperbaiki gitu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara ini, pendidikan itu proses pembudayaan, yaitu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada diri manusia. Jadi manusia itu tidak hanya memelihara kebudayaan, tetapi juga memajukan kebudayaan tersebut. Lanjut, jadi pembekalan pendidikan dan pengalaman wirausaha ini perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini agar mindset anak-anak tersebut dibiasakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan daripada mencari kerja gitu, agar dibiasakan gitu. Begitupun agar dibiasakan mental anak tersebut ketika sudah dewasa. Pendidikan atau pengalaman wirausaha baik bisa diterapkan di sekolah maupun perguruan tinggi yang sekarang sudah banyak dipelajari, baik melalui kuliah umum ataupun melalui program studi. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Indah. Kepada saudari Indah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Indra, yang mana materinya tentang pendidikan mengubah pola pikir. Oke, lanjut saja. Berpikir etis adalah cara berpikir orang entrepreneur. Orang yang berpikir etis adalah orang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi sebagai pekerja dan warga negara. Sejak dini cara berpikir orang muda itu perlu dibuka. Jangan sampai ketekunan belajar di sekolah ataupun di perguruan tinggi hanya mengarah pada satu target saja. Nah, maka dari itulah pendidikan kewirausahaan sangatlah penting untuk membuka wawasan ataupun pola pikir yang cenderung sempit. Pola pikir kewirausahaan menggambarkan
cara berpikir yang motivatif dan energik, yang memanfaatkan peluang dan bertindak untuk mewujudkan peluang tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan entrepreneurship ini bertujuan memberikan kemampuan terhadap peserta didik untuk mengetahui, melakukan, dan menjadi seorang yang mempunyai semangat untuk melakukan dan memberikan yang terbaik, baik itu untuk diri sendiri ataupun keluarga ataupun bangsanya sendiri. Dengan demikian, tujuan pendidikan entrepreneurship tidak bersifat sempit semata-mata hanya mencetak lulusan siap kerja saja, namun juga menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, beradaptasi, dan juga menciptakan lapangan kerja. Oke, baiklah teman-teman, dari semua penjelasan yang disampaikan oleh teman saya yaitu Rizka Nabila Lisma, Muhammad Windra, dan juga saya sendiri, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya pendidikan mengubah pola pikir, peserta didik menjadi optimis dan lebih terarah. Kenapa? Karena pada umumnya manusia melakukan sesuatu karena didorong oleh pola pikirnya. Jadi pola pikirlah yang menggerakkan serta mendorong atau yang menjadi landasan mengapa seseorang melakukan sesuatu. Terima kasih. Sekian penjelasan melalui video dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan semoga apa yang kami jelaskan dan paparkan bisa dipahami dan dimengerti. Saya Indah Kurniawati dengan ini mengakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3